Ini akan meningkatkan vocab dan 3 jenis grammar present perfect secara bersamaan. Jadi kamu tidak akan rugi sekali belajar vocab dan 3 jenis grammar didapat ya. Tapi konsekuensinya video ini agak lebih panjang durasinya dari biasanya ya. Untuk itu jangan di-skip. Kenapa jangan di-skip? Karena pelajaran vocab dan grammarnya saling berkaitan. Tidak boleh ada yang di-skip sama sekali ya. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 648. Purchase, purchased, purchased, membeli. Appliance, alat-alat atau peralatan. Exhibition, jadi bukan exhi, tapi exhibition. Jadi ada Z-nya ya, bacanya Z. Exhibition, exhibition, pameran. Household, rumah tangga. Housewife, ibu rumah tangga. Walk, wajan. Middle age, setengah baya. Setengah baya itu usia sekitar 50 tahunan. Recently, akhir-akhir ini. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi karena akan langsung dipraktekkan dan dites sama saya. Ayo, jedakan hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Ayo, apa arti purchase? Vocab nomor 648 tadi. Ayo, apa? Apa? Iya, membeli. Walk apa? 653. Wajan ya, ayo. Sekarang yang digaris bawahi harus diterjemahkan mundur ya di soal ini ya, seperti ini. Ibu rumah tangga setengah baya itu, gitu ya. Ayo. Yang sudah hafal, terjemahkan. Ibu rumah tangga setengah baya itu has artinya sudah. Sudah membeli sebuah wajan dari mundur. Pameran alat-alat rumah tangga akhir-akhir ini. Ini terjemahannya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti dan menjawab soal-soal grammar di video ini ya. Ya, yang sudah hafal, terjemahkan lagi. Hafalkan lagi dua ini. For selama, since sejak. Ingat ya, for selama, since sejak ya. Ingat, for selama, since sejak. Ayo. Sekarang kita akan belajar kalimat present perfect. Kalimat present perfect itu digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sudah terjadi tapi belum lama terjadinya atau sudah selesai ya. Tapi kalau kalimat present perfect diikuti dengan keterangan waktu for atau since, maka ini artinya bukan sudah selesai, tapi peristiwanya masih berlangsung. Ya, oke. Sekarang konsentrasi dengan baik. Kita akan belajar 3 jenis kalimat present perfect yang sudah diajarkan di video-video sebelumnya, tapi secara terpisah. Sekarang akan kita gabungkan, akan kita bandingkan agar mengetahui apa sih perbedaannya, apa sih persamaannya, hingga kita menguasainya dengan baik. Ya, ayo konsentrasi. Ya. Saya akan mengajarkan 3 grammar tuh, A, B, C ya. Yang A adalah kalimat aktif, present perfect ya. Ingat, kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan membeli, berlari seperti ini ya. Rumusnya subjek ditambah have has, jangan pakai been ya. Langsung kata kerja ketiga kalau kalimat aktif ya. Nih, Inggris Maniak misalkan ada kalimat seperti ini. Ibu rumah tangga setengah baya itu sudah membeli sebuah wajan dari pameran alat-alat rumah tangga. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah membeli. Nah, sudah berarti kalimat aktif. Harus pakai rumus ini ya. Mari kita terjemahkan. Subjeknya berarti ibu rumah tangga setengah baya itu yang warna biru ya. Nah, bahasa Inggrisnya ibu rumah tangga setengah baya itu adalah the middle-aged housewife. Ini baru subjek ya. Setelah itu masukin kata sudahnya. Karena ibu rumah tangganya satu orang, pilihlah has, jangan have ya. Jadi sudahnya has. Setelah itu kata rumus harus kata kerja ketiga. Jadi jangan pakai been lah. Kata kerja ketiga langsung. Membelinya ketiga. Purchase, purchased, purchased. Gitu ya. Nah, setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Sebuahnya wajan, walk. Dari, from. Pameran peralatan rumah tangga mundur dari belakang. Household, appliance, exhibition. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini has purchased artinya sudah membeli. Inggris Maniak misalkan bertanya, Pak Dayar ini kan purchase kedua dan ketiga sama aja. Taunya ini ketiga dari mana?
Ini pasti ketiga, kan rumusnya juga have has verb 3 tuh. Tidak ada rumus have has verb 2, tidak ada ya. Jadi kalau dalam present perfect setelah have has pasti verb 3 ya. Jadi ini artinya pasti verb 3 ya, gitu ya. Ini kalimat aktif ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Sudah ngerti tadi kalimat aktif ya? Sekarang yang B, kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan dibeli, terbeli gitu ya. Rumusnya, subjek sama seperti ini ya. Have has sama dengan yang atas tuh, have has. Cuma kalau kalimat pasif pakai been dulu tuh. Been, tuh yang atas mah nggak ada been-nya ya. Been, kalau kata kerjanya sama-sama ketiga. Kata kerja ketiga, gitu ya. Jika ada kalimat seperti ini, sebuah wajan sudah dibeli oleh ibu rumah tangga setengah bayar itu dari pameran peralatan rumah tangga. Nah, ini kan dibeli kalimat pasif ya. Kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Jadi subjeknya yang warna biru, sebuah wajan berarti a wok. Nah, terus sudahnya pakai has, karena kan wajannya satu, jadi sudahnya has. Karena dibeli itu kalimat pasif, pakai been dulu tuh, rumus nyuruh pakai been. Been. Setelah itu belinya kata kerja ketiga harusnya tuh ya, harus kata rumus harus ketiga. Purchase, purchased, purchased. Nah, ini purchase yang ketiga. Jadi has been purchased artinya sudah dibeli. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Oleh, by. Ibu rumah tangga setengah bayar dulu. The middle-aged housewife. Darinya from. Pameran peralatan rumah tangga, mundur dari belakang. Rumah tangga dulu. Household appliance exhibition. Nah, gitu ya, seperti ini ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelakan ya. Udah ngerti ya tadi? Jadi kalimat yang memiliki kata kerja ada dua jenis. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif yang B ya. Kalimat aktif kalimat pasif diter ya. Sekarang kita akan belajar kalimat yang C. Yang C itu adalah kalimat yang tidak memiliki verb, tidak memiliki kata kerja. Nah, rumusnya subjek have has, kayak pasif ada been ya. Been. Nah, cuma kalau pasif setelah been kata kerja ketiga. Kalau yang kalimat tidak memiliki kata kerja, setelah been bukan verb, bukan kata kerja. Itu bedanya ya. Bukan kata kerja itu apa? Bisa kata keterangan tempat, verb of place, bisa kata sifat, adjektif, gitu ya. Nih, contoh kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Nih. Ibu rumah tangga setengah bayar itu sudah berada di pameran selama beberapa jam. Ini predikatnya. Ini walaupun panjang, kalimat ini tidak punya kata kerja. Di pameran ini bukan kata kerja. Ini kata keterangan tempat di pameran ini. Nih, kata keterangan tempat. Inilah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tapi kata keterangan tempat. Jadi harus diterjemahkan dengan rumus ini ya. Mari kita terjemahkan. Subjeknya yang warna biru, ibu-ibu rumah tangga setengah bayar itu berarti the middle-aged housewives. Nah, ibu-ibunya banyak, berarti sudahnya pakai have. Jangan pakai has ya. Sudahnya have. Karena kalimat ini predikatnya bukan verb, bukan kata kerja, pakai been dulu seperti pasif tuh ya, pakai been dulu. Been masukin. Terus masukin aja bukan kata kerjanya, yaitu di pameran. In the exhibition. Jadi ini artinya sudah ada di pameran, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja selama for beberapa jam, several hours. Nah, gitu kan. Nah, ini ada for-nya nih. Ini ada for-nya. Kan tadi kalau present perfect pakai for atau pakai since, berarti ini sudah ada di pameran selama beberapa jam, tapi masih ada di sana, belum selesai ya, gitu ya, ingat ya. Nah, kalau ada for masih belum selesai ya. Tapi kalau yang ini, yang A dan B, wanita setengah bayar sudah membeli sebuah wajan dari pameran, dia sudah selesai ya, sudah pulang dari pamerannya, sudah selesai membelinya, gitu ya. Sekarang yang ini, contoh kalimat lain, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ibu rumah tangga itu telah sakit selama 3 hari. Nah, ini predikatnya telah sakit bukan kata kerja, bukan verb ya. Nah, telah sakit itu adjektif, kata sifat. Jadi harus pakai rumus yang C, jangan pakai rumus A dan B, nggak boleh ya. Rumusnya harus yang C ya. Mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus C. Ibu rumah tangga itu subjeknya berarti the housewife, gitu ya. Karena ibu rumah tangganya satu, berarti sudahnya pakai has, jangan pakai have ya. Has. Nah, karena sakit bukan kata kerja, karena pakai rumus C, pakai been dulu. Been, gitu ya. Setelah itu masukin kata sakitnya. Sick. Beres rumus, kata lain masukin aja selama for 3 hari, 3 days. Nah, gitu ya. Jadi ini pakai been juga ya, been. Tuh. Jadi kesimpulannya,
rumus A nggak ada binnya tuh. Setelah have has langsung kata kerja. Tapi rumus B dan rumus C ada binnya tuh. Bin, ya gitu ya. Cuma bedanya kalau rumus B setelah bin diikuti kata kerja ketiga. Kalau rumus C setelah bin diikuti bukan kata kerja. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalimat yang memiliki kata kerja ada dua jenis. Ada aktif, ada pasif. Tuh, ini sudah membeli, bisa dirubah sudah dibeli di. Ya, ini ada aktif, ada pasif ya. Sedangkan kalimat yang tidak memiliki kata kerja tidak ada aktif pasifnya, satu jenis saja. Ya, ini tidak bisa gini. Ibu rumah tangga telah disakitkan, nggak ada. Kan sakit mah kata sifat, tidak memiliki bentuk kedua ketiganya, gitu ya. Ingat ya. Ini juga tidak bisa dipasifkan. Sudah ada dipamerankan, tidak ada ya, tidak ada pasifnya ini ya. Sekarang jelaskan dan pahami pelajaran di atas sampai mengerti sekali ya, sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali, lalu hafalkan rumusnya. Karena nanti akan saya tanya seperti ini. Sebutkan kalimat present perfect pasif. Inggris Menak jawab subjek ditambah have has ditambah been, kata kerja ketiga. Jadi harus bisa menjawab dengan hafal. Kalimat yang tidak memiliki kata kerja rumusnya gimana? Subjek ditambah have has ditambah been tambah bukan verb gitu. Yang verbnya gimana? Subjek ditambah have has tidak pakai been tapi langsung verb 3. Nah, ini harus apa rumusnya ya? Agar mahir ya, agar mahir. Nanti kalau mahir ketika belajar ada soal akan mudah ya. Ya, sekarang jelaskan dan pelajari sampai mengerti, hafalkan rumusnya. Kalau sudah hafal, saya tes langsung ya. Ayo. Sebutkan rumus kalimat aktif yang tadi, yang berkalimat present perfect. Ayo. Kalau bisa cepat ya. Ayo sebutkan. Ya. Subjek tambah have has verb 3 ya. Kalau kalimat pasifnya gimana? Sebutkan rumus kalimat pasifnya, present perfect. Ayo. Yang diter itu. Ayo. Sebutkan. Ya. Subjek have has been. Nah, jadi bedanya atas sama bawah. Kalau atas nggak ada been, bawahnya been ya. Sama-sama verb 3 ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat yang tidak memiliki verbnya. Ayo. Ayo, sebutkan. Ya. Subjek tambah have has pakai been seperti kalimat pasif ya. Tapi bedanya sekarang belakangnya bukan kata kerja, gitu ya. Nah, ingat ya, yang ini nggak ada binnya sendiri ya. Nah, yang kali rumus A. Yang ini ada bin, yang ini ada bin. Itu harus diingat ya. Ya, sekarang mari kita ke latihan. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, terjemahkan aja ya. Setelah itu tentukan jenisnya. Apakah termasuk rumus A, rumus B, rumus C. Oh, oke. Terjemahkan dulu ya. Yuk. Sebuah wajan. Oh, ini ada binnya. Yang tadi bin purchase berarti ini ya yang rumus B ya, diter ya. Berarti sudah dibeli atau sudah terbeli oleh wanita setengah baya itu dari sebuah pameran perhiasan. Pameran peralatan rumah tangga, maaf ya. Jawabannya, gitu ya, pakai rumus B itu. Ini berarti kejadiannya sudah selesai ya. Nah, tapi kalau ada since atau for, kejadiannya masih belum selesai. Nah, udah ngerti ya? Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Sekarang, nomor 2, terjemahkan. Wah, ini ada binnya. Oh, tapi ini kata sifat, berarti yang ini yang rumus C ya. Ya. Ibu rumah tangga itu sudah sakit selama 3 hari. Nah, ini ya. Nah, ingat ya? Ini artinya karena ada for, berarti ini si ibu rumah tangganya masih sakit sampai sekarang. Jadi kejadiannya masih berlangsung ya. Nah, bukan sudah sembuh ya. Kan ini di soal ada kata for, gitu ya. Oke. Terjemahkan lagi, jika penjelasan saya terlalu cepat, ingat sering-sering dijedakan. Oh, ini nggak ada binnya. Berarti ini ya, yang meber ya. Ya. Ibu rumah tangga setengah baya itu sudah membeli sebuah wajan dari pameran peralatan rumah tangga. Ini jawabannya. Nah, ini nggak ada for ya, berarti artinya sudah selesai. Kan kalau ada for atau since baru masih berlangsung. Berarti ini sudah membeli peralatan rumah tangga, sudah beres membelinya ya. Ayo, lagi. Nomor 4. Oh, yang ada bin. Oh, tapi bin yang ini ya. Oh, ya. Oh, ini bukan kata kerja ya. Ya. Para ibu rumah tangga setengah baya itu sudah di pameran sejak pagi. Pakai terjemahnya pakai berada boleh.
para ibu rumah tangga setengah baik itu sudah berada di pameran sejak pagi. Boleh ya. Nah, karena ada kata since ya, berarti ini artinya si para ibu rumah tangganya masih sedang ada di pameran sekarang ya. Belum pulang ya, belum meninggalkan pameran itu. Kan ada keterangan since ya. Ingat kalau present perfect ada since, ada for, berarti masih berlangsung. Gitu ya. Ya, sekarang soalnya sekarang bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lebih menantang ya. Tuh, ya. Ingat latihannya 3 rumus ini ya. Cek dulu vocabnya. Sebuah wajan dari W, walk, beli, purchase. Ini housewife, middle aged. Itunya the, pameran exhibition. Ini appliance, rumah tangganya household. Nah, sudah dibeli di. Oh, berarti pakai rumus B ya. Has been verb 3 ya. Ayo. Walk has been purchased. Pakai D ya. By. Pakai D boleh. The house. Oh, setengah by itu. Itu dulu. The middle-aged housewife. Ya. From. Mundur. Pakai D boleh. The household appliance exhibitions. Ya, ini jawabannya. Ya. Ini pakai rumus B ya. Rumus B ada binnya. Nah, ini berarti tidak ada since atau for ya. Tuh, nggak ada since atau for. Berarti kejadiannya sudah selesai. Ya. Lagi. Telah sakit selama 3 hari. Oke, berarti ini telah sakit bukan kata kerja ya. Berarti pakai rumus C ya. Ada binnya juga. Berarti jika berani, matikan suara saya, jawab sendiri ya jika sanggup. Ya, ayo. The housewife has been sick for 3 days. Ya, has been sick pakai been ya. Karena ada for selama, berarti ini artinya si ibu rumah tangganya belum sembuh, masih sakit sekarang ya, masih berlangsung sakitnya, gitu ya. Terus ini membeli aktif, jangan pakai been ya, nah, langsung. Ya. Ibu rumah tangga Surabaya itu sudah membeli sebuah wajan. Oke. Berarti the middle-aged housewife, karena ibu rumah tangga satu pakai has. Has, jangan pakai been, langsung kata kerja ketiga. Kan kalimat aktif. Purchased a walk from, mundur. Pakai D boleh? Oh, pakai E boleh lah. A household appliance exhibition. Ini jawabannya ya. Jika penjelasan satu cepat, sering dijedakan. Ya. Ya. Sudah berada di pameran. Oh, ini di pameran bukan kata kerja ya. Berarti pakai rumus C ya, Pak, ada bin-nya. Ini predikatnya bukan kata kerja. Ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ibu rumah tangga setengah baik itu berarti the middle-aged housewife, ya. Karena seorang pakai has. Has. Pakai been. Been in the exhibitions since the morning. Ini jawabannya ya. Jadi have been in the exhibition since in the morning gitu ya. Karena ada since, berarti ini artinya si ibu rumah tangganya masih ada di pameran ya, belum meninggalkan pameran. Dia kejadiannya masih berlangsung. Seperti itu ya. Oke. Ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa menjawab mungkin karena bisa dibantu suara saya ya. Ayo buktikan. Tanpa bantuan suara saya bisa menjawab sendiri ya dengan ditonton ulang. Semua video saya berseri ya. Jadi meskipun videonya bisa ditonton secara acak atau random, tapi jika ingin hafal vocab dan menguasai grammarnya dengan baik, sebaiknya Inggris Maniacs menontonnya secara berurutan. Mulai dari nomor terkecil ya, part 1A, 2A, 3A. Kalau yang ada A ini artinya kalimat positif ya. Bisa juga mulai dari part 1B, 2B, 3B. Kalau yang ada B ini artinya kalimat
pertanyaan atau kalimat interrogatif ya. Atau melalui playlist seperti video di kanan bawah ini ya. Tinggal diklik aja kalau mau nonton secara berurutan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya.